Belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar dan salah satu tahapannya adalah dikemukakan oleh Whiting, yaitu tahapan perolehan informasi, tahapan penyampaian informasi, dan tahap pendekatan kembali. Ada beberapa ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku, yang dimana ciri-cirinya yaitu A. Perubahan yang disadari dan disengaja. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha dan tidak disengaja dari individu. B. Perubahan yang berkesinambungan. Keterampilan yang dimiliki yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keterampilan yang telah diperoleh. C. Perubahan fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu. Yang D. Perubahan yang bersifat positif. Perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan kemajuan. E. Perubahan bersifat aktif. Individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. F. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan yang bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. B. Hakikat mengajar. Mengajar merupakan perbuatan mulia yang setiap orang mempunyai hak untuk melakukannya. Hak mengajar bagi setiap orang bukan berarti membiarkan mereka melakukan kehendaknya sendiri, akan tetapi kehendaknya mengikuti kode etik pengajaran. Kode etik pengajaran siswa akan menjadikan guru berwibawa di hadapan siswanya dengan atau tanpa suatu paksaan atau rasa takut anak didik atas ancaman guru. Kode etiknya dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Berpegang pada ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menunjukkan ketekunan beribadah kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing. C. Menguasai ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya seiring dengan kebangkitan ilmu teknologi. D. Berkompetisi dalam bidang ajar yang dipegangnya. E. Mengetahui dan memahami prinsip pembelajaran. F. Menjunjung tinggi kode etik keguruan terutama pada teman seprofesinya. G. Mampu mengamalkan teori menjadi praktek dengan baik dan benar. H. Mempunyai karakter kesabaran dalam membimbing peserta didiknya. I. Bersikap adil dalam melihat dan menilai suatu permasalahan. Hakikat mengajar sebagai proses, yaitu proses belajar yang dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Hakikat pengajaran ini menuntut kepekaan guru bahwa pembelajaran yang melibatkan guru mengajar dan siswa belajar membutuhkan proses dan waktu tertentu. Jadi, hakikat pengajaran tidaklah menghasilkan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan seketika, melainkan melalui tahapan sedikit demi sedikit. C. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu atasan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para siswa, dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan pendidikan yang dapat terukur. Seorang guru yang hanya dapat dikatakan telah melakukan kegiatan pembelajaran. Jika terjadi perubahan perilaku pada diri peserta didik sebagai akibat dari kegiatan tersebut, ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dikatakan sebagai dampak dan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya mempunyai peringkat yang sangat penting. Tujuan pembelajaran ini merupakan landasan bagi penentuan isi atau materi
Bahan ajar. D. Teori-teori belajar. Teori adalah kemampuan konsep definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta tertentu. Menurut Siswoyo, teori adalah sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Selanjutnya, macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Jake dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Tujuannya ditekankan pada penambahan pengetahuan dan dalam aktivitas belajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan tes. Prinsip-prinsipnya adalah: yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dan kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Karakteristiknya adalah: yang pertama, belajar adalah proses mental, bukan behaviosal. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang terakhir, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun dan konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Yang kedua, konstruksi makna merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Yang ketiga, belajar bukan kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih berorientasi pada pengembangan berpikir dan pemikiran dengan cara membentuk pengertian yang baru. Situasi ini merupakan situasi yang baik untuk belajar. Dan yang terakhir, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungan siswa. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dan sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuannya membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. E. Tipe-tipe belajar. Belajar adalah suatu proses kegiatan yang menimbulkan kelakuan baru atau merubah kelakuan lama, sehingga seseorang lebih mampu memecahkan masalah dan menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi yang dihadapi dalam hidupnya.
Sedangkan pengertian tipe-tipe belajar yaitu suatu sifat khas yang dimiliki setiap individu yang membedakan dengan individu lainnya dalam proses perubahan tingkah laku, sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam hidupnya seperti kecakapan intelektual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena setiap individu memiliki tipe atau sifat yang berbeda-beda, maka sudah merupakan suatu kepastian bahwa dalam belajar, setiap siswa tentu memiliki tipe-tipe yang berbeda pula. Macam-macam tipe-tipe belajar. Yang pertama yaitu tipe siswa yang visual. Tipe belajar siswa yang visual ini adalah mereka yang mengandalkan aktivitas belajarnya kepada materi pelajaran yang dilihatnya. Yang kedua yaitu tipe siswa auditif. Tipe siswa yang auditif atau lebih mudah belajar melalui pendengaran. Siswa yang bertipe auditif ini mengandalkan kesuksesan belajarnya pada alat pendengaran yaitu telinga. Yang ketiga, tipe siswa yang taktil. Tipe siswa yang taktil atau lebih mudah belajar melalui perabaan. Taktil berarti perabaan atau sentuhan. Hasil pendidikan atau pengajaran melalui alat peraba yaitu tangan dan kulit atau bagian luar tubuh. Yang keempat, tipe belajar yang olfaktoris. Tipe belajar yang olfaktoris lebih mudah belajar melalui penciuman. Siswa yang bertipe olfaktoris yaitu siswa yang mudah mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat inderanya, yaitu alat penciuman, seperti hidung. Yang kelima yaitu tipe siswa yang gustatif. Siswa yang bertipe gustatif atau kemampuan mencicipi adalah siswa yang dalam belajarnya mengendalikan kecakapan lidahnya. Yang keenam yaitu tipe belajar campuran. Peserta didik mempunyai tipe campuran ini mengikuti pelajaran dengan menggunakan inderanya yang lebih dari satu. Perencanaan mengandung 6 pokok pikiran, yakni yang pertama, perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. 2. Keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaan sekarang, sehingga dapat dilihat kesenjangannya. 3. Untuk menutupi kesenjangan itu, perlu dilakukan usaha-usaha. 4. Usaha yang dilakukan untuk menutupi kesenjangan itu dapat beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. 5. Pemilihan alternatif yang paling baik dalam arti yang mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi perlu dilakukan. 6. Alternatif yang dipilih harus dirinci, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian perencanaan pengajaran. Kaufman mengatakan perencanaan pengajaran adalah suatu proyek tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang abstrak dan bernilai. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa elemen-elemen. Untuk elemen yang pertama, kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita prioritaskan. Yang kedua, spesifikasikan rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan-kebutuhan yang kita prioritaskan tersebut. Yang ketiga, kita perlu mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan dari prioritas yang kita ambil tersebut. Yang keempat, kita perlu mengidentifikasi strategi alternatif yang harus kita butuhkan dalam mencapai tiap kebutuhan, termasuk di dalamnya keuntungan, kerugian dari setiap strategi dan alat yang kita pakai. Karakteristik perencanaan pengajaran. Yang pertama, merupakan proses rasional, sebab berkaitan dengan tujuan sosial dan konsep-konsepnya diatur oleh banyak orang. Yang kedua, merupakan konsep dinamis, sehingga dapat dan perlu kita modifikasi perencanaan yang masuk, sehingga tujuan perencanaan pengajaran lebih mudah kita atur. Yang ketiga, perencanaan terdiri dari beberapa aktivitas yang dapat kita kategorikan menjadi prosedur-prosedur dalam langkah-langkah menentukan perencanaan pengajaran. Yang keempat,
Perencanaan pengajaran berkaitan dengan pemilihan sumber dana, sehingga terus mampu mengurangi pemborosan duplikasi, salah penggunaan dalam memanajemen. Dimensi-dimensi perencanaan pengajaran. Yang pertama, tingkat signifikasi, tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang digunakan. Yang kedua yaitu visibilitas, di mana faktor yang memadai dalam menentukan suatu otoritas. Yang ketiga yaitu relevansi, di mana perencanaan yang memungkinkan persoalan lebih spesifik dan lebih tepat waktu. Yang keempat yaitu kepastian. Teknik dan metode yang kita gunakan meminimumkan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang kelima yaitu ketelitian, di mana perencanaan pengajaran disusun dalam bentuk lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Yang keenam, monitoring atau pemantauan, di mana menjamin agar pelaksanaan berjalan sesuai prosedur yang sudah diatur. Yang ketujuh, waktu, yaitu untuk menilai kebutuhan pendidikan yang diperlukan untuk masa kini dan masa mendatang. 6. Konsep perencanaan pembelajaran. Disebutkan bahwa konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, di mana perencanaan pembelajaran akan mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori yang konstruktif terhadap pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, di mana terdapat susunan sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin ilmu. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses, dan perencanaan pembelajaran sebagai suatu realitas. H. Manfaat perencanaan pembelajaran. Adapun manfaat perencanaan pembelajaran antara lain sebagai petunjuk atau arah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebagai pola dasar dalam mengutus tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran, sebagai alat ukur keefektifan kegiatan pembelajaran, sebagai bahan dasar penyusunan data untuk memperoleh keseimbangan kerja, dan untuk penghematan waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. I. Masalah-masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran. Hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam perencanaan pengajaran adalah tujuan dan tugas pendidikan apa yang harus diprioritaskan dengan masing-masing subsistemnya. Alternatif apa yang terbaik yang mungkin untuk dilaksanakan untuk mencapai bermacam tujuan dan fungsi. Seberapa jauh sumber daya yang dimiliki oleh bangsa atau masyarakat yang akan diikut sertakan dalam pendidikan. Siapa yang akan membiayai? Bagaimana hendaknya sumber yang diperuntukkan bagi pendidik? Terdapat 3 pendekatan terhadap perencanaan pengajaran, yakni pendidikan tuntutan sosial, pendekatan tenaga kerja, dan pendekatan nilai imbalan. J. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi menciptakan atau mengadakan badan atau bagian yang bertugas dalam melaksanakan fungsi perencanaan, menetapkan prosedur perencanaan, mengadakan reorganisasi struktural internal administrasi agar dapat berpartisipasi dalam proses implementasinya. Dan terakhir, menetapkan mekanisme serta prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan diperlukan dalam perencanaan.